Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita beserta keluarga kita, beserta keturunan-keturunan kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti dan sebagai golongannya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk bab yang ketiga yaitu kita masuk dalam tema manusia, kebudayaan dan cinta kasih. Kita ada 6 topik yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu manusia, pengertian manusia. Yang kedua, pengertian kebudayaan. Yang ketiga, pengertian cinta kasih. Yang keempat, cinta menurut ajaran agama. Yang keenam, pengertian cinta kasih, kemesraan, pemujaan, dan cinta kasih. Kita masuk ke dalam topik yang pertama, pengertian manusia. Unsur manusia. Apa sih manusia? Ya, kita bahas. Manusia terdiri dari jasad, hayat, dan ruh. Mari kita bahas tentang jasad dahulu. Jasad adalah badan kasar manusia yang nampak pada luarnya. Kemudian hayat. Hayat itu apa? Hayat mengandung unsur hidup yang ditandai dengan gerak. Kemudian ruh. Ruh itu adalah bimbingan ataupun pimpinan Tuhan, daya yang bekerja secara spiritual untuk memahami kebenaran. Itu ruh. Kemudian nafas, kesadaran tentang diri sendiri. Nah, ini unsur-unsur manusia yang harus kita pahami. Yang selanjutnya yaitu manusia sebagai suatu ataupun satu kepribadian mengandung 3 unsur. Manusia sebagai satu kepribadian yang mengandung 3 unsur. Yang pertama ID, yang kedua ego, yang ketiga super ego. ID itu apa? ID merupakan kepribadian yang paling primitif dan paling tidak nampak. Kemudian ego itu berperanan dalam menghubungkan energi ID dalam saluran sosial yang dapat dimengerti orang lain. Kemudian super ego yaitu terbentuk dari lingkungan eksternal, merupakan kesatuan standar moral yaitu super ego. Selanjutnya masuk ke dalam hakikat manusia. Apa itu hakikat manusia? Makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan yang utuh. Makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lain. Ada perasaan intelektual, ada perasaan estetis, etis, perasaan diri, perasaan sosial, perasaan religius. Kemudian makhluk biokultural, yaitu makhluk hayati dan budayawi. Makhluk ciptaan Tuhan yang terikat dengan lingkungan ataupun ekologi, yang mempunyai kualitas dan martabat karena kemampuan bekerja dan berkaya. Itu hakikat manusia. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah, kita masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu pengertian kebudayaan. Kebudayaan dalam kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Nah, ini hasil karya, rasa, cipta masyarakat. Itu adalah kebudayaan menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Jadi kalau kita ditanya budaya itu apa sih? Lebih gampang kita menjawab hasil karya, rasa, cipta masyarakat.
Semua budaya itu adalah bikinan dari masyarakat itu sendiri. Maka terjadilah suatu budaya. Kemudian lanjut, menurut Sultan Takdir Ali Shahbana, kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir. Nah, kemudian menurut Kuncoro Ningrat, kebudayaan adalah keseluruhan gagasan yang karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi pekertinya. Nah, ini lebih halus ya. Kemudian menurut A.L. Kroeber dan si Kluckhohn bahwa kebudayaan manifestasi atau penjelmaan kerja jiwa manusia dalam arti seluas-luasnya. Menurut C.A. Van Persen mengatakan budaya sebagai manifestasi kehidupan setiap orang. Kehidupan setiap kelompok orang-orang berlain, dan dengan hewan-hewan, maka manusia tidak hidup begitu saja di tengah alam, melainkan selalu mengubah alam. Kluckhohn lagi, kebudayaan terdiri berbagai pola tingkah laku mantap, pikiran, perasaan, dan reaksi yang diperoleh dan terutama diturunkan oleh simbol-simbol yang menyusun pencapaiannya secara tersendiri dari kelompok-kelompok manusia tersebut. Di dalam perwujudan berbeda-beda materi, pusat esensi kebudayaan terdiri atas tradisi, cita-cita, atau faham, dan terutama keterkaitan dengan nilai-nilai. Ya, ini sedikit pengertian dari para tokoh tentang kebudayaan itu sendiri. Kemudian unsur-unsur budaya. Menurut Herkovits mengajukan pendapatnya tentang unsur kebudayaan terdiri dari 4, yaitu alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuatan politik. Nah, ini yang mendasari terjadinya sebuah kebudayaan menurut Herkovits. Kemudian Malinowski, unsur budaya terdiri dari sistem norma, organisasi ekonomi, alat-alat atau lembaga, ataupun petugas pendidikan dan organisasi kekuatan. Nah, ini juga bisa sistem ataupun norma, kemudian ekonomi juga. Jadi semuanya itu bisa merubah kebudayaan menurut Malinowski. Kemudian menurut Kluckhohn ada 7 unsur kebudayaan universal, yaitu sistem religi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencarian hidup, dan sistem ekonomi, dan sistem teknologi dan peralatan, bahasa dan kesenian. Nah, ini lebih kompleks dan lebih komplit menurut Kluckhohn. Ada 7 unsur kebudayaan universal, ya, unsur-unsur kebudayaan. Masuk ke dalam orientasi nilai budaya. Oke, kebudayaan sebagai karya manusia memiliki sistem nilai. Menurut Kluckhohn dalam karyanya, sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia secara universal mencakup 5 masalah pokok kehidupan manusia. Yang pertama, hakikat hidup manusia. Hakikat hidup untuk setiap kebudayaan berbeda secara ekstrim. Ada yang berusaha untuk memadamkan hidup, ada pula dengan pola-pola kelakuan tertentu. Yang kedua, hakikat karya manusia. Setiap kebudayaan hakikatnya berbeda-beda untuk hidup, kedudukan atau kehormatan, gerak hidup, dan untuk menambah karya. Ada banyak macam hakikat manusia. Ada hakikat waktu manusia. Hakikat waktu untuk setiap kebudayaan berbeda, orientasi masa lampau atau untuk masa kini. Hakikat alam manusia, ada kebudayaan yang menganggap manusia harus mengeksploitasi alam. Ada juga yang harus harmonisasi dengan alam atau manusia menyerah kepada alam. Yang kelima, hakikat
hubungan manusia, mementingkan hubungan antara manusia baik vertikal maupun horizontal. Orientasi pada tokoh-tokoh, ada pula berpandangan individualis, yaitu hakikat dari manusia yang kemudian kita masuk ke dalam topik yang ketiga yaitu cinta kasih. Oke, ini cukup menarik. Kita bahas tentang cinta. Cinta apa? Cinta itu rasa yang sangat suka atau sayang kepada ataupun rasa kasih sangat kasih atau sangat tertarik hatinya. Ini cinta ya. Kemudian kata kasih artinya perasaan sayang atau cinta kepada sangat menaruh belas kasihan, yaitu kata kasih. Dengan demikian cinta kasih dapat diartikan sebagai perasaan suka atau sayang kepada seseorang yang disertai dengan menaruh belas kasihan. Karena judulnya itu cinta kasih. Kemudian perbedaan antara cinta dan kasih. Kalau cinta lebih mengandung pengertian tentang rasa yang mendalam. Sekasih merupakan pengungkapan untuk mengeluarkan rasa, mengarah kepada rasa yang dicinta. Pengertian cinta kasih, cinta sama sekali bukan nafsu. Ya, ini yang harus kita pahami. Perbedaan antara cinta dan nafsu adalah sebagai berikut. Cinta bersifat manusiawi, cinta bersifat rohaniah, sedangkan nafsu bersifat jasmaniah. Cinta merupakan perilaku yang memberi, sedangkan nafsu cenderung menuntut. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan. Cinta juga selalu menyatakan unsur-unsur dasar yang tertentu, yaitu contoh pengasuhan. Nah, itu contoh cinta kasih ibu kepada anaknya, cinta kasih guru kepada muridnya, cinta kasih teman kepada temennya, gitu. Kemudian tanggung jawab apa? Tindakan yang benar-benar berdasarkan atas sukarela, ya. Jadi perhatian merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan pribadi orang lain agar mau membuka dirinya. Kemudian pengenalan merupakan keinginan untuk mengetahui rahasia manusia. Ini cinta, ada beberapa unsur: pengasuhan, tanggung jawab, perhatian, dan pengenalan. Pengertian cinta menurut Kamus Bahasa Indonesia dan Purwadarminta, rasa sangat suka, sayang ataupun sangat tertarik hatinya. Kemudian pengertian cinta menurut Dr. Abdullah Nasih Ulwah dalam bukunya Manajemen Cinta. Cinta adalah perasaan jiwa dan gejolak hati yang mendorong seseorang untuk mencintai kekasihnya dengan penuh gairah, lembut, dan kasih sayang. Cinta juga selalu menyatakan unsur-unsur dasar tertentu, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi: pengasuhan, tanggung jawab, perhatian, dan pengenalan. Kemudian menurut Dr. Salinto dalam artikel yang berjudul Segitiga Cinta, bukan cinta segitiga, dikatakan bahwa cinta yang ideal itu memiliki 3 unsur, yaitu ketertarikan, keintiman, kemesraan. Mari kita bahas. Ketertarikan adalah perasaan untuk hanya bersama seseorang yang dicintai, segala prioritas hanya untuk dia. Ini ketertarikan ya. Kemudian keintiman itu apa? Keintiman adalah kebiasaan-kebiasaan dan tingkah laku yang menunjukkan bahwa tidak ada jarak lagi gitu. Sehingga panggilan formal diganti dengan sekedar nama panggilan ya. Misalnya kalau teman sama teman udah akrab, mungkin bro atau guys atau ya panggilan yang enak, itulah panggilan yang enak ya itu. Kemudian kemesraan ini apa? Yaitu rasa ingin membelai atau dibelai, rasa kangen apabila jauh atau lama tak bertemu, kemudian ucapan yang menyatakan sayang,
merangkul dan sebagainya, itu kemesraan. Itu menurut Dr. Salinto W. Sarwono yang berjudul Segitiga Cinta Bukan Cinta Segitiga dan Cinta yang Ideal. Ada 3 unsur. Oke, ini ada abnormalitas menurut Dr. Kartini dibagi 3, yaitu ada dorongan seksual abnormal, ada partner seks abnormal, ada dalam pemuasan dorongan abnormal. Nah, nanti bisa dibaca ada pelacuran, ada perzinahan, ada pemerkosaan, ini disebut abnormal ya. Ini kalau rekan-rekan sering berita kriminalitas itu ada dorongan abnormal. Itu kenapa? Karena ada kelainan, ya kan? Kemudian ada partner abnormal juga, ada homo itu sesama, kalau zoofilia itu terhadap hewan, pedofilia itu di bawah umur, kemudian geronto seksual itu pria terhadap wanita tua. Nah, ini kalau rekan-rekan sering membaca ataupun lihat berita kriminal ada sejenis itu berarti homo, kalau zoofilia itu bersama hewan, kalau pedofil itu terhadap anak di bawah umur. Nah, ini rekan-rekan harus tahu istilah-istilah ini karena memang ini menyangkut juga tentang kebudayaan itu sendiri. Kenapa sih nanti di dalam suatu daerah itu terjadi tingkat partner seks abnormal yang tinggi? Itu apa? Apa penyebab faktor budaya apa sih yang menyebabkan itu? Nah, ini rekan-rekan harus lebih aware ataupun lebih analisis terhadap lingkungan. Nah, kenapa kita belajar ini istilah ini? Jadi kita bisa mengetahui. Kemudian ada pemuas dorongan seksual, ada macam-macam. Nah, nanti rekan-rekan bisa baca itu apa sih penyebabnya itu. Kemudian kita masuk ke dalam cinta menurut ajaran agama. Nah, ini cinta dalam pandangan Islam sendiri adalah limpahan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, sehingga Allah menciptakan manusia dan isinya dengan segala kesempurnaan. Dan adapun cinta yang sebenarnya atau cinta yang hakiki adalah hanya milik Allah semata. Karena hanya Allah lah yang maha sempurna dan maha pemilik cinta. Jadi tadi kita sudah bahas cinta secara pandangan umum, tapi kita bahas cinta secara pandangan Islam. Cinta itu sebenarnya nggak ada, yang ada cuma hanya milik Allah. Jadi kita harus tahu batasan-batasan itu sendiri. Dalam pengertian lain, Islam juga memandang cinta sebagai dasar persaudaraan antara manusia dan perasaan yang melandasi hubungannya dengan makhluk lain seperti pada hewan dan tumbuhan. Kemudian Ibnu Hams sendiri menyebut bahwa cinta adalah suatu naluri atau insting yang menggelayuti perasaan seseorang terhadap orang yang dicintainya. Nah, ini nanti rekan-rekan lebih jelasnya lagi bisa baca keutamaan menyambung tali silaturahmi. Ya, nanti bukan yang dimaksudkan itu cinta-cintaan itu bukan. Kalau tadi secara umum kita bahas cinta yang secara umum, kalau ini kita bahas cinta menurut ajaran agama. Jadi kita mempunyai batasan cinta-cinta itu sendiri. Kemudian cinta menurut ajaran agama, dalil cinta dalam Al-Qur'an ada surat cinta adalah salah satu pokok kehidupan dalam Al-Qur'an. Kata cinta juga disebut dengan berbagai sinonim atau perasaan kata. Adapun ayat-ayat yang menyebut perihal cinta sebagai berikut. Ada Ali Imran ayat 14, ada Ali Imran ayat 92, kemudian ada Al-Hujurat ayat 7, ada Maryam ayat 96, ada Al-Isra ayat 24, ada Ar-Rum ayat 21, ada Al-Maidah ayat 54. Nah, nanti rekan-rekan bisa baca lagi. Kita sedikit aja mengulas tentang Al-Maidah ini. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kamu kekal. Kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Nah, ini tadi yang udah saya bilang tadi bahwa
batasan-batasan cinta itu harus kita pahami. Tadi tentang ada homoseksual, ada apa namanya pedofilia, ada macam-macam abnormal itu tadi, itu kita merujuk kepada Al-Quran tadi karena mereka pada murtad dari agama. Nah, nanti disinkronkan. Kenapa sih terjadi kayak gitu? Berarti apa namanya agama sudah menjelaskan bahwa dia telah murtad dari agama, maka akan mendatangkan suatu kaum yang mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Nah, nanti bisa dilihat misalnya di suatu negara mana ini ya kan. Apakah negara itu sudah murtad semua? Nah, nanti kita cross check. Nah, nanti adakah ada pedofilia, ada homoseksual, ada apa? Itu ternyata di Al-Qur'an sudah diterangkan. Yap, nah ini cinta diri, nah nanti bisa dibaca cinta kepada sesama manusia, cinta seksual ada juga, arum, kemudian cinta kebapakan, kemudian cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Itu menurut ajaran agama. Karena rekan-rekan ini adalah kuliah di Institut Darul Quran, jadi kita rujukannya pasti di dalam Al-Quran. Selain menghafal Al-Quran, juga kita pahami Al-Quran, kita amalkan Al-Quran. Semoga kita semua selalu dapat lindungannya dan ridhonya. Amin. Sama-sama kita juga sambil belajar. Saya juga belajar. Kemudian yang kelima, pengertian kasih sayang, kemesraan dan pemujaan. Ini kasih sayang. Cara pemberian cinta kasih ini dapat dibedakan kepada orang tua bersifat aktif, orang tua bersifat pasif, orang tua bersifat pasif, orang tua bersifat aktif. Itu ada semua. Kemudian dalam hal ini orang tua dan anak saling memberi kasih sayang dengan sebanyak-banyaknya. Ini kasih sayang. Kemudian kemesraan. Kemesraan ialah hubungan akrab baik antara pria dan wanita yang sedang dimabuk asmara maupun yang sudah berumah tangga. Kemesraan merupakan perwujudan kasih sayang yang mendalam. Cinta yang berlanjut menimbulkan pengertian kemesraan. Kemesraan adalah perwujudan dari cinta. Nah, ini ya. Kemesraan perwujudan dari cinta. Kita sudah membahas tentang cinta secara umum, membahas cinta dalam agama. Nah, nanti sekarang kita harus memberikan batasan-batasannya ya. Kemesraan dapat menimbulkan daya kreatif manusia. Dengan kemesraan orang dapat menciptakan berbagai bentuk seni sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Kemudian pemujaan. Pemujaan berasal dari kata puja yang berarti penghormatan atau tempat memuja kepada dewa-dewa atau berhala. Dalam perkembangannya, kemudian pujaan itu ditunjukkan kepada orang yang dicintai. Kayak seperti pahlawan, seperti teman, kemudian seperti benda-benda yang disayanginya. Itu namanya pemujaan. Pemujaan kepada Tuhan adalah perwujudan cinta kepada Tuhan karena merupakan inti nilai makna dari kehidupan yang sebenarnya. Kemudian cara pemujaan dalam kehidupan manusia. Terdapat berbagai perbedaan sesuai ajaran agama, kepercayaan, kondisi dan situasi. Tempat pemujaan merupakan tempat komunikasi manusia dengan Tuhan. Contohnya seperti masjid, seperti gereja, seperti macam-macam lah ya. Nanti rekan-rekan sudah tahu sendiri. Berbagai seni manifestasi pemujaan merupakan suatu tambahan tersendiri dalam terciptanya kehidupan yang lebih indah. Yap. Ya, cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan untuk bab ini. Saatnya kuis IBD. Ya. Yang pertama, pengertian cinta dan kasih menurut Kamus Besar Indonesia. Kemudian cinta memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Sebabnya apa? Sebutkan ya.
Cinta memiliki 3 tingkatan, yaitu apa? Sebutkan. Kemudian yang keempat, Dr. Sarlito dikatakan bahwa cinta memiliki 3 unsur keterkaitan, keintiman, kemesraan. Nah, yang dimaksud dengan keterkaitan adalah yang kelima, cinta, jelaskan cinta menurut ajaran agama. Sekian saja, nanti bisa dikerjakan di rumah. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai. Sebelumnya kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.